Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah pengawasan malam Rabu rahimakumullah. Mari kita awali pengawasan pada kesempatan ini dengan bersama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini malam ke-138 hari Selasa 14 Februari 2023. Kita akan melanjutkan belajar bersama bab pasolatan malam hari ini dengan temanya sholat zuhur dan sholat Jumat. Sholat zuhur dan sholat Jumat. Nanti sebelum masuk kepada materi ini, saya perlu mengingatkan kita semua bahwa kita itu sholat merupakan wujud ibadah kepada Allah. Mengabdi, menghamba, bentuk tugas kita itu diciptakan oleh Allah itu antaranya adalah untuk beribadah. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah sholat. Karena sholat itu menjadi ibadah, yang namanya ibadah itu kan dihubungkan langsung dengan Allah. Maka apa? Maka sebisa mungkin sekuat tenaga memulainya, melakukannya, kemudian mengakhirinya itu dengan yang baik. Maksudnya apa? Baik dalam hal cara mengerjakannya, benar dalam waktunya, pelaksanaannya sesuai dengan syarat sah rukun sholat. Jadi harus baik dan benar ibadah kita di awal waktu itu menunjukkan ibadah kita itu lebih baik. Orang yang sholat fardu di awal waktu apalagi berjamaah menunjukkan dia itu tengah melakukan suatu kebaikan. Lebih baik di awal waktu. Bukan berarti kalau di tengah-tengah waktu atau tidak di awal waktu tidak baik. Baik, tetapi ada yang lebih baik, yaitu sholat di awal waktu. Karena kita itu berbuat baik hubungannya dengan Allah, maka dimulai dengan menyebut nama Allah. Karena Allah, bismillah. Sholat kita itu karena Allah, dizikri untuk mengingat Allah. Perkara nanti setelah sholat lalu ada bonus yang Allah berikan kepada kita, apakah itu dari segi medis, kesehatan, maupun dari ekonomi, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu sholat untuk Allah.
karena Allah. Sebagai wujud kita itu ingat kepada Allah. Kalau kemarin kan disebutkan bagaimana kalau hanya mengingat Allah tapi tidak sholat. Sudah beriman tapi kurang imannya, kurang sempurna. Hadirin rahimakumullah, ini bahas mulai masuk nih ke sholat zuhur dan sholat Jumat. Nanti saya pengennya ada tanya jawab ya. Nanti biar ada yang tanya dan jawab bareng-bareng gitu ya. Ini tentang sholat zuhur dan sholat Jumat. Sholat zuhur itu wajib bagi semua muslim muslimat. Waktunya sudah ditentukan pada pertemuan yang kemarin. Kita membahas mengenai waktu sholat zuhur. Ya, bukan pas matahari di atas kita, tetapi agak tergelincir, zawal, agak geser ke arah barat sedikit, bukan pas. Lalu sebelum bayangan benda itu sama persis dengan panjang benda, itu adalah akhir dari sholat zuhur. Nah, sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat ini akan berbeda. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan, bagaimana kalau sholat zuhur di hari Jumat. Nah, makanya saya ambil sholat zuhur dan hari Jumat. Apa ini hubungannya? Hubungannya bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat dilakukannya selain hari Jumat untuk laki-laki. Sedangkan untuk hari Jumat itu ada istimewa. Sholat zuhurnya itu diganti dengan sholat Jumat dan diawali 2 khutbah. Ada 2 khutbah dulu, jadi tidak langsung. Ini yang perlu diperbaiki oleh jamaah, terutama yang bapak-bapak. Ini harus dipahami bahwa khutbahnya itu, 2 khutbah itu sebelum sholat Jumat, itu adalah bagian satu paket sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi bagaimana? Usahakan sebisa mungkin datangnya itu sebelum azan, sebelum khatib naik mimbar. Diusahakan 15 menitnya kah, atau 10 menit, 5 menit, atau setengah jam malah sudah mulai hadir di masjid, silahkan. Tapi kalau jangan sampai 2 khutbah itu tidak diikuti. Nah, nanti kesempurnaannya kurang untuk memenuhi mengganti sholat zuhur. Jadi kalau hanya mengandalkan sholat Jumat, sementara khutbahnya tidak ikut, menyengajakan. Jangan sampai terjadi ya. Oh, ini sekarang khutbahnya giliran Pak Uut. Ini Pak Uut Swen. Kowelah nih kira-kira wis 10 menit, 15 menit bar adzan sampai mangkat. Nah, itu sudah, padahal kita kan mau beribadah. Kok mau beribadah kok nawar itu. Jadi diambil yang paling gampangnya. Bukan begitu. Untuk urusan ibadah, apalagi itu dikaitkan langsung dengan Allah, sholat itu, maka apa? Kita yang harus rela. Ibaratnya tergopoh-gopoh, kita itu sangat sampai berdarah-darah, ibaratnya sampai mau untuk sholat Jumatnya. Hadirin Allah, untuk sholat Jumat itu, ini dalam sebuah hadis disebutkan oleh Abu Dawud, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat adalah fardu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, muslim ya, fi jamaah, dengan cara berjamaah, kecuali 4 golongan. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Sekarang sudah hampir tidak ada ya. Yang kedua, imro'atun, perempuan. Yang ketiga, sobiyun, anak-anak, laki-laki atau perempuan. Au maridun, yang keempat, orang yang tengah sakit. Selama kita itu bukan termasuk golongan ini, maka kita wajib sholat Jum'ah, laki-laki terutama. Di Masjidul Huda ini kan ada
mohon maaf ya, ada bapak yang sudah sepuh, ada keterbatasan dalam pandangan, dituntun oleh cucunya atau anaknya itu ya, kalau tidak salah. Anaknya, oh cucunya ya, itu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena wajib. Apalagi itu ada cucunya, apalagi sekarang jalannya lancar, maksudnya tidak harus berbukit, tidak harus gurun, maka wajib hadir untuk sholat Jumat. Nanti akan ada beberapa masalah-masalah tentang sholat Jumat ini. Jadi bagaimana kalau misalnya ada anak kecil kok belum diwajibkan sudah sholat Jumat? Kan pertanyaan umumnya begitu. Tidak apa-apa, tetap diikutkan untuk sholat Jumat sebagai tarbiyah, sebagai pembelajaran, ngajari, memperkenalkan sholat Jumat untuk anak-anak. Lalu bagaimana strateginya? Strateginya si anak itu di belakang, di barisan atau sop paling belakang. Nah, ternyata di belakang itu ada alasan juga anak-anak itu. Kenapa ada makanan ya di pojok sana? Sekarang sama takmir digeser ke sebelah sana. Jadi anaknya mengikuti makanan. Nah, di depan sana ya. Oke. Ya. Ya. Misalnya kita dalam perjalanan, Kita nggak bisa turun atau sholat. Itu kalau kita menggantikan dari sholat itu hukumnya gimana? Terima kasih. Sholat Jumat ketika musafir itu kan? Ya. Langsung saya jawab. Bagaimana untuk yang sholat Jumat bagi muslim yang sedang melakukan perjalanan? Kita lihat dulu, kita lakukan perjalanan apa dulu. Kalau perjalanannya menuju stadion misalnya, sudah bela-belain tekan Pakansari ternyata Persib kalah, itu kan enak banget kan ya. Enggak sholat Jumat misalnya ini ya. Kalau perjalanannya itu adalah di jalan Allah, setidaknya tidak dalam untuk maksiat, maka sholat Jumatnya kalau tidak bisa menjumpai yang pas di singgahnya ada sholat Jumat, maka dia lakukan sholat fardu zuhur, wajib, nggak bisa dipotong, nggak bisa saya kan perjalanan nggak sholat Jumat berarti nggak sholat zuhur, bukan gitu ya, tetap sholat zuhur. Apakah di jama' atau di kosor atau biasa? Kalau memang memungkinkan untuk biasa sholat zuhur 4 rakaat, tapi jangan sampai yang di situ masih ada orang di masjid yang tengah masih sholat Jumat. Kalau itu ikut aja sholat Jumat ya. Misalnya perjalanan jauh dari tempat masjid misalkan dari sini mau ke Pemalang ya, itu ada Alas Roban di sana. Udah waktunya zuhur, waktunya sholat Jumat ini, tapi perjalanan ya sudah di sana menunggu sampai ketemu yang untuk sholat zuhur. Itu ya. Kalau dalam musafir nanti ada kaitannya dengan bagaimana kalau mau di jamak qashar ya. Jamak qashar untuk yang pas hari Jumat sebaiknya, bukan melarang sholat Jumat ya, sebaiknya tidak ikut sholat Jumat, tetapi melakukan sholat sendiri terpisah, apakah di rumah ataukah di masjid setelah yang jamaah sholat Jumatnya selesai. Jadi misalnya dalam perjalanan itu mengganti sholat Jumat atau zuhur itu setelah jamaah habis di masjid, baru kita melakukan sholat zuhur. Baik, ini nanti langsung dengan pertanyaannya mirip dengan kapan mulai waktu sholat zuhurnya bagi perempuan. Nah, hampir mirip ini pertanyaannya. Kapan yang musafir ini sholat zuhur karena dia tidak bisa mendapati sholat Jumat? Begitu waktu zuhur tiba, disitulah langsung sholat zuhur. Ini tidak, begitupun perempuan tidak, ibu-ibu tidak usah menunggu sholat jamaah sholat Jumat selesai. Tidak begitu sholat, misalnya di sini adzan, ibu-ibu yang di rumah langsung sholat zuhur. Setelah selesaikan adzan kemudian sholat zuhur. Jadi tidak usah menunggu jamaah dari yang di masjid keluar atau selesai. Itu tidak ada dasarnya. Karena yang sholat Jumat itu
sama dengan sholat zuhur untuk waktunya. Nah, waktu zuhur itu kan tadi tergelincir matahari sedikit ya. Maka disitulah awal untuk sholat zuhur bagi yang perempuan atau yang tadi sedang musafir. Lalu bagaimana kalau saya ibu-ibu misalnya di sini kan ada ibu-ibu relawan itu menunggu parkiran ya. Nah, itu tidak beda lagi ya. Misalnya begitu azan Allahu Akbar sampai selesai, kemudian si ibu-ibu itu menggelar sajadah atau sholat di sana, ya nggak apa-apa. Nah, itu kan etisnya kita tunggu sebentar, terus di masjid atau di rumah biar tempat khusus gitu ya kan, di sana siapa tahu ada bekas apa gitu, tali ayam atau apa gitu ya. Jadi saya jawab, jika ditanya kapan waktu sholat zuhur bagi wanita atau perempuan pada hari Jumat, jawabannya adalah begitu waktu zuhur tiba, bukan menunggu selesai jamaah sholat Jumat atau menunggu suaminya, menunggu anak laki-lakinya pulang dari masjid. Tidak usah. Nah, bagaimana kalau ada yang suaminya sudah meninggal nggak ikut sholat Jumat? Bagaimana kalau tidak punya anak laki-laki misalnya? Nanti ngenteni sopo ya? Apa ngenteni patokan laki-laki yang lain gitu? Tidak ya. Itu. Jadi sudah terjawab ya. Terus, oke. Pak. Bagi laki-laki. Tapi bagaimana kalau perempuan ikut sholat Jumat di tempat-tempat Kelenteng Eko itu perempuannya banyak Pak, hampir separuh Serambi. Itu bagaimana, disahkan atau tidak? Kalau nggak disahkan soalnya banyak juga gitu. Bagaimana hadisnya dan keterangannya? Ya, saya mengambil yang kuat. Ada mereka pun mempunyai dasar untuk ya, maksudnya ada beberapa yang ibu-ibu mengerjakan sholat Jumat seperti laki-laki. Jadi shopnya terpisah dalam masjid tapi agak di belakang atau kalau di sini mungkin sebelah sananya gitu ya. Lalu bagaimana? Nah, kita kembalikan lagi ke hadisnya bahwa yang dimaksud dengan sholat Jumat itu wajibnya untuk muslim. Untuk perempuan tidak. Kenapa? Sebagai tadi perkecualiannya illa diantaranya imro'atun, perempuan. Kalaupun ada perempuan yang melakukan mengikuti sholat Jumat dengan laki-laki, sudah mungkin menafsirkannya kulli muslim. Muslim itu termasuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita sudah paham semua nih ibu-ibu yang di sini, karena dasarnya itu sholat Jumat itu untuk laki-laki, maka ibu-ibu tidak usah ikut sholat Jumat. Ya, mending bikinin kopi ya atau bikin gorengan. Begitu suaminya datang disuguhi kopi ya atau teh. Ya, bukan gimana? Nah, kita tidak bisa memvonis ya. Yang ikut sholat Jumat, perempuan yang ikut sholat Jumat, mereka mempunyai dasarnya. Nanti kalau saya sampaikan di sini, di Malasabati saya mengajak yang itu ya. Tapi saya tegaskan lagi di sini, yang diwajibkan sholat Jumat itu muslim. Ya. Kecuali 4 golongan yang tidak diwajibkan, yaitu hamba sahaya, kemudian imro'ah atau perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Nah, di sini dulu ada di sini yang sholat Jumat ibu-ibu. Ya mungkin ada dulu ya. Nah sekarang sudah ada pemahaman, jadi tidak lagi sholat ikut sholat Jumat untuk perempuan. Di tempat lain itu apakah ada? Ada. Saya itu kalau Jumat Kliwon di Masjid Mujahadah di daerah Sleman, di Melati. Itu ada 5 atau 6 ibu-ibu ikut sholat Jumat terpisah. Jadi kalau di sini masjid, di sana ada TPA, di TPA-nya itu sholatnya 5 perempuan, 5 ibu-ibu. Nah, mereka meyakini sholat Jumat itu bagi perempuan adalah boleh ya. Memang tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Itu poinnya di situ ya. Yang diwajibkan itu adalah muslim fi jamaatin. Gitu ya. Kalau ada yang perempuan ikut sholat Jumat itu mereka mempunyai dasar sendiri ya. Kita menghargai perbedaan itu.
Kemudian sudah ya, yang wajibnya sholat Jumat itu untuk muslim dalam berjamaah kecuali 4, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Yang kecil, Pak. Oke. Kalau ikut sholat Jumat itu kalau nggak mengerjakan zuhur gimana hukumnya? Nah itu. Makanya nanti ngait lagi ke rempet yang lain. Bagaimana kalau ibu itu sholat Jumat? Kan tidak diwajibkan. Terus ibu itu nggak sholat zuhur. Gimana sholat wajibnya? Nah, makanya kita kalau sudah memahami wajibnya adalah sholat zuhur untuk perempuan, maka apa? Pilih yang jelas-jelas wajib, yaitu sholat zuhurnya di waktu Jumat ini kan ya, di hari Jumat. Itu lebih utamanya adalah sholat zuhur. Zuhurnya yang 4 rakaat aja yang ditunaikan ketika ibu-ibu itu di hari Jumat. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi kapan waktu sholat zuhur bagi wanita sudah terjawab ya. Ketika masuk waktu zuhur, tidak usah menunggu jamaah sholat Jumat selesai. Lalu ini ada lagi Bapak Ibu yang unik begini. Ada orang yang sudah sholat zuhur, ada laki-laki, dia sholat zuhur, lalu dia kurang sreg dengan yang khutbah, dia kurang sreg dengan imam. Lalu bagaimana? Di rumah dia sholat zuhur lagi. Nah itu bagaimana coba? Nah, artinya berarti si orang itu menganggap dirinya benar dibandingkan yang lain. Yang kedua, dia membuat ibadah baru, yaitu apa? Sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat. Ini ada hadisnya. Yang gini aja, ketika saya sahabat Abu Bakar apa Umar ya, saya lupa. Itu dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Kemudian menjadi khatib dan imam Jumat. Lalu bagaimana? Dia orang lupa ya. Terus jamaah kan banyak, sahabat-sahabatnya ikut sholat Jumat sampai selesai. Baru sadar setelah selesai Jumat. Bagaimana sholat Jumatnya yang jamaah tadi? Sah. Jadi ada keterangan, saya lupa menuliskannya ya. Bagi yang tadi, yang imam itu membuat kesalahan, maka kesalahannya untuk dia. Kesalahannya itu untuk si imam. Tetapi apa yang ia lakukan itu adalah untuk dia dan untuk makmum. Ya. Tapi jangan disengaja. Misalnya ada imam sengaja masih junub, masih berhadas besar, jadi imam. Wah, ini jatah saya imam ini. Berangkat aja ke sini jadi imam. Padahal dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil, pokoknya berhadas. Lalu bagaimana sholatnya? Sholat jamaahnya itu sah. Sementara si imam itu dia harus mengulangi sholatnya. Si makmum kan tidak tahu kalau si imamnya itu tidak dalam keadaan tidak bersuci. Makanya salah satu imam itu harus jujurnya itu di sana. Bukan jujur dalam hal berkata yang baik atau perkataan tidak bohong, tetap perilakunya juga harus jujur. Di antaranya kalau dia berhadas, kalau dia misalnya pas imam kentut misalnya, ya harus jujur, segera minta diganti. Oleh yang di belakang ini. Jangan gengsi masa imam kok kentut. Kan dibiarkan aja sampai rampung. Nah, itu malah sengaja ya. Itu yang nggak boleh. Misalnya sedikit atau cuma sedikit juga keluar angin, itu termasuk yang batal. Mau segede upil, mau segede gajah juga kalau udah kentut ya batal ya. Kecuali si kabayan ya. Pernah ceritakan si kabayan? Pernah dulu ceritain kalau tidak salah di sini juga. Jadi si kabayan itu ikut sholat berjamaah dengan teman-temannya. Ketika sujud di akhir dia ngentut. Tidak terdengar tapi baunya. Teman-temannya itu yang sampingnya misalkan ada 3, si kabayan tengah. Yang kanan menduga berarti yang kanannya si kabayan menduga ini si kabayan ini yang kentut. Kirinya si kabayan menduga ini si kabayan yang kentut.
Begitu selesai ditegur sama yang dua temannya itu. Hei Kabayan, kamu sholatnya nggak diterima, nggak sah. Loh kenapa? Karena kamu batal. Lah kenapa batal? Kenapa? Soalnya kamu kentut. Loh emang kenapa? Kentut itu kan bikin batal wudu. Kalau batal wudu berarti kamu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu adalah harus berwudu. Apa jawaban Kabayan? Loh saya tetap sholat, tetap sah. Saya nggak batal sah sholatnya. Lah kenapa? Lah saya nggak wudu. Karena dia nggak wudu itu. Ya kan nggak mungkin batal dia nggak wudu kan? Nah ini ada si Kabayan. Ya. Artinya apa? Dia membuat kesalahan, tetapi memang benar. Batal itu kan kalau dia wudu. Kalau nggak wudu kan nggak batal. Ya. Nah, itu Kabayan ya. Itu cerita-cerita di pondok itu ya gitu ya. Kalau dalam cerita 1001 malam itu Abu Nawas ya. Kayak Abu Nawas. Oke. Lanjut. Satu lagi Pak. Oke. Ini tadi disinggung masalah sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Ya. Kemudian sebetulnya zuhur 4 rakaat diganti 2 rakaat karena Jumat. Karena yang 2 rakaat jadi mendengarkan khotbah 1 dan 2. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang datang itu kan tinggal 1 rakaat, bahkan ada yang sudah sujud. Jadi 2 rakaat itu sudah habis, tinggal dia ikut makmum itu bagaimana? Oke. Nah, ini masalah ya. Nanti kita akan mencari dulu alasannya si jamaah itu terlambat. Kan zuhur 4 rakaat itu digantikan dengan 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat. Lalu bagaimana kalau 4 ini kok tidak terpenuhi? Misalnya dia hanya salatnya itu pun sujud terakhir, rakaat terakhir. Kalau memang dia alasannya itu bukan perjalanan jauh, baru sampai ke sini pas begitu pas salat mau akhir, maka apa? Dia ikuti. Tetapi kalau masih dia memilih untuk salat zuhur saja. Ya, maksudnya biar selesai dulu Jumatan, lalu dia salat zuhur. Gimana? Nggih. Nggih. Saya ikuti terus akhirnya saya sholat zuhur. Nggih. Entah diterima atau enggak. Oh, tapi kalau misalkan sudah sholat Jumat, sudah ikuti sholat Jumat, gak usah sholat zuhur. Karena sholat zuhur itu adalah pengganti sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Jadi kalau misalnya terlambat sholat Jumat ikut sholat Jumat meskipun 1 rakaat, nanti ditambah lagi 1 rakaat. Kemudian ini kurang mantap, selesai itu sholat zuhur lagi. Nah itu malah yang mengada-ngada tadi ya. Bagaimana? Ya, intinya gini, sebisa mungkin itu hadirnya jangan sampai khotib itu naik mimbar. Sebisa mungkin. Bagaimana kalau pas keadaan misalnya hujan atau memang ada macet atau bagaimana, itu beda lagi ceritanya. Bukan disengaja. Nah, datangnya untuk orang yang mandi dulu untuk menghadiri sholat Jumat, kemudian menepati sholat awal, itu lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Gih, makasih ya. Kemudian yang ketiga ini masalahnya. Gih. Kalau yang datang itu rombongan, dan Jumatnya sudah selesai, apakah boleh menunjukkan Jumatan lagi? Bagus wah ini. Sip. Nah ini mau saya bahas ini. Apakah ada larangan mendirikan Jumatan yang sudah ada atau yang sudah selesai dalam satu masjid yang sama? Mirip itu. Berarti satu hati ini pertanyaannya nih hampir. Jadi yang Pak Pur itu menanyakan bagaimana kalau ada satu rombongan mau sholat Jumat, ternyata sudah selesai, bubar. Nah ya rombongan itu membuat shop baru, kemudian Jumatan baru, boleh tidak? Nah di sini sebenarnya tidak ada yang melarang dan tapi tidak juga ada contohnya. Tidak dicontohkan dan tidak ada larangan. Lalu bagaimana? Karena ada unsur-unsur rukun untuk sholat Jumatnya tidak asal ya, tidak seperti sholat zuhur biasa. Kan nanti ada khutbah
ada khutbah 2, nanti ada muadzinnya juga. Jangan borongan, yang adzan, yang khutbah, yang imam, yang qomat itu juga ya beda ya untuk Jumat itu. Lalu bagaimana? Memang tidak ada larangan yang seandainya setelah selesai semua kemudian dia ikut melanjutkan sholat lagi, itu tidak ada larangan. Tetapi tidak ada contoh. Tapi juga tidak ada contoh. Lalu bagaimana? Kita gunakan yang terbaik. Yang terbaiknya bagaimana? Ikuti sholat Jumat yang awal. Makanya apa? Jangan terlambat. Kalaupun kepepet banget, maka sholat zuhur. Tidak menggunakan sholat Jumat, apalagi di masjid yang sudah didirikan sholat Jumat. Ya, misalnya tadi sholat Jumat itu selesai misalkan 12:30. Ada rombongan datang itu pas terakhir. Misalnya ada 100 orang apa 50 orang datang ke sini. Biar semua selesai kemudian mendirikan lagi sholat Jumat. Tidak bisa. Ya, itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Meskipun tidak ada larangan. Ya. Kalau zuhur malah bagus ya. Kalau zuhur berjamaah malah bagus. Di masjid ini boleh ya. Di masjid yang didirikan sholat Jumat silahkan. Kalaupun mau dalam musafir di jama' di qashar nggak apa-apa, silahkan. Pokoknya tidak usah mempersulit diri untuk beribadah. Allah itu kan menghendaki yang mudah, tapi jangan menganggap enteng ya. Kemudian bolehkah sholat Jumat itu di selain masjid? Misalnya mungkin suatu saat ketika masjid ini direnovasi atau direhab, pindah ke parkiran sana. Pertanyaannya, boleh tidak sholat Jumat di sana? Boleh. Tidak ada yang menyebutkan sholat Jumat itu harus di masjid. Beberapa tempat itu yang misalnya masjidnya sedang diperbaiki, itu menggunakan, mungkin ada yang misalnya di Al-Mutiin itu menggunakan aula TPA-nya. Di tempat yang lain juga sama, tidak di masjidnya. Artinya apa? Boleh mendirikan sholat Jumat selain di masjid selama tempat itu suci, layak untuk sholat, untuk didirikan sholat. Bisa, Kalau sholat Jumat itu minimal berapa? Jamaah Ya. Baik. Terima kasih. Jadi saya teruskan dulu yang tadi, bolehkah Jumatan selain di masjid? Jawabannya boleh. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa minimal itu ya kan? Berapa minimal jamaah untuk didirikan untuk sholat Jumat? Ada 2 pendapat. Pertama, ada 3. Pertama, tidak ada batasan. Yang kedua, minimal 12 orang. Yang ketiga, minimal 40 orang. Itu termasuk 12 40 itu termasuk yang imam, khotib, muadzin gitu ya. Ya kan minimal 3 itu, kalau muadzin 1 dengan qomat, yang khutbah 1, terus imam 1, kalau 2 gitu. Tapi kan enggak seru juga sholat Jumat kemudian 2 orang. Artinya Jumat itu kan jumu'ah, itu artinya berkumpul. Berkumpul itu banyak orang. Nah, maka di sini bagaimana kalau sholat Jumatnya kurang dari 40 orang? Boleh. Ini disebutkan dalam hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu arba'ina rajulan. Itu yang menyebutkan, ini Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat Jumat dengan 40 laki-laki. Ini yang berpendapat 40 orang, minimal 40 orang laki-laki. Lalu yang 12 orang itu yang dari sahabat. Tetapi yang 40 orang itu tidak menunjukkan kewajiban harus minimal 40. 40 itu karena pas waktu itu jamaahnya datang sendiri, bukan diminta harus 40, tidak, tapi jamaah yang datang dihitung ada 40. Nggih. Soalnya waktu itu aku di perjalanan. Nggih. Itu waktu itu udah masuk zuhur. Itu
itu untuk 3 jam 5 menit Nggih. itu nggak ada orang. Aku tanya, ini pakai nggak sholat juga? Dipakai Pak. Kok belum ada orang ya? Tidak lagi ya. Aku sudah lagi terus dia masuk, baru 2 orang. Terus 3 menit itu sekitar 7 orang dimulai. Ya. Tapi lama-lama ya makin banyak. Oh, Pertama itu awalnya nggih. orang baru dimulai. Oh, nggih. Lebih dari 10 menit itu. Nggih. Nah, berarti ya itu mungkin jamaah yang lainnya tuh pengen mepet-mepet di akhirnya. Nah, tadi disampaikan bahwa tidak ada batas minimal untuk sholat Jumat. Begitu sudah ada 3 orang dididik khutbah khotib naik silahkan. Tetapi kalau sekarang kan sudah insya Allah udah paham waktu duhur. Begitu ada apalagi ada azan datang. Makanya kenapa kok sampai ada azan 2 kali? Nah, ini sejarah sedikit ya. 2 kalinya azan itu dari dalam zaman sahabat. Jadi azan pertama itu manggil, gampangannya manggil. Baru itu azan yang kedua itulah didirikannya untuk sholat. Ya, pertama itu dipanggil dulu, diworo-woro. Siapa tahu ada yang perjalanan jauh. Karena zaman dulu ya. Kalau sekarang insya Allah dekat berapa meter dari rumah mesti ada masjid di lingkungan Jog. Di sini aja nih. Coba dari sini ke ke Wortopaten, ke Mutihan, terus ke Banjar Dadap itu berapa meter? Kan kurang dari 2 atau 1 kilometer lah. Ada jarak. Dari selatan nanti ada Al-Fadla. Dekat. Jadi nggak begitu masalah. Tetapi bisa jadi kejadian yang diceritakan Pak Badawi itu si jamaahnya sedikit. Di zaman KKN-nya teman saya itu di Kaliurang sana, Mbah Marijan, itu kalau sholat Jumat tidak banyak karena orangnya sedikit. Maksudnya orang muslimnya sedikit. Saya lupa nama desanya itu. Jumat itu saya pernah di sana Jumatan. Paling ada 15-an. Itu pun anak KKN 7 apa 8, yang lainnya jamaah warga sana. Ya, memang tempatnya berjauhan dan yang muslimnya ya sedikit. Tetap diadakan sholat Jumat. Begitu keluar ada anjing ya, deg-degan saya juga ya waktu itu. Pas zaman 2022 2023. Oke, jadi tidak ada batasan. Sudah ya, ada 7 menitan atau 3 menit lagi, silakan untuk tanya jawab yang lain biar ada apa saya. Monggo Pak, dari bapaknya dari anaknya mungkin. Ya coba Pak. Nggih. Islam itu terbentuk beberapa turunan, tapi semuanya aku benar ya. Ada 73 golongan mungkin ya. Nantinya. Itu salah satu agama Islam itu juga dia itu mengaku yang paling benar. Kalau kita yang sholat di sana itu orang kafir. Dia itu mengambil pedoman dari apa? Pernah saya dikatakan kamu yang salah di masjid itu orangnya kafir. Tapi saya nggak sakit hati ya. Biarin dia baru kemarin sore. Jadi nggak saya tanggap sampai sekarang itu jadi pemikiran yang paling benar kok dia itu yang diambil dari hadis dari mana atau Quran dari mana. Terima kasih. Terima kasih ya. Benar, nanti dalam mendekati hari akhir itu ada 73 golongan umat Islam itu. Mana yang paling bagus? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada yang mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana mereka berdasar? Yaitu dasar mereka itu berbeda-beda. Padahal nanti ada kepentingan kekuasaan, ada kepentingan politik, ada ego masing-masing. Mungkin dari nasab, ada gengsi, itu akan membuat perbedaan-perbedaan. Sama-sama Muslim. Nah sekarang aja sudah mulai kelihatan. Ini agak menyedihkan juga ya. Tapi saya tidak menyebut ini ya. Jadi ada sumber hukum Islam itu kan yang dipahami Al-Quran dan hadis itu sudah tidak boleh didebat. Lalu ada ijma, ada qiyas. 4 ini kan dijadikan patokan hukum. Tapi sekarang ada yang unik. Piagam PBB dijadikan. Tahu piagam PBB enggak? Ada hubungannya apa dengan agama ya? Hukum Islam itu kita itu ngaji dari kecil itu ya fikih mengenai hukum itu ya
Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah sekarang itu pendapat itu tambah lagi berdasarkan piagam PBB. Demi apa coba? Mau biar menjaga apa gitu ya, sesama muslim mau pengajian dihalang-halangi, tetapi yang luar muslim malah disanjung-sanjung, dibela-bela, supaya sukses. Nah ini yang kekhawatiran. Makanya saya mau wanti-wanti ini, kita itu sekarang itu masih bisa pengajian. Jangan-jangan ini bisa jadi loh ya, suatu saat kita mau pengajian aja dilarang. Harus pakai izin. Oh ini masjidnya belum ada IMB-nya, ini masjidnya belum ada sertifikatnya. Bisa jadi itu. Makanya kemarin itu takmir diminta pendataan. Ya di data. Ini kan secara IMB-nya ada enggak masjid ini? Terus kepemilikan punya siapa? Apakah personal? Apakah punya wakaf atau bagaimana? Itu bisa menjadi celah bagi orang-orang yang mau mengkerdilkan Islam. Wah, masjidnya belum ber-IMB, masa bikin bangunan dijadikan buat ibadah dan lain. Itu bisa jadi. Hari ini mungkin kita bersyukur ya, alhamdulillah, mudah-mudahan keselamanya masih bisa mengadakan pengajian. Tetapi siapa menjamin 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang kita itu masih bisa pengajian dengan tenang. Ya. Nah, kita bentengi diri kita. Hari ini tuh yang diajarkan ibu-ibu, tapi kan ibu punya anak. Nah, penerusnya itu harus diajarkan juga mengenai akidah Islam ini. Saya kira itu. Yang lain? Ada? Cukup? Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau cukup kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.